Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Oke guys, di video kali ini kita bakal coba masuk ke sesi kabar tekno hari ini. Ya, sebenarnya sesi ini udah lama juga sih ya nggak dibahas sama saya, dan sesi ini kebetulan udah hampir punah gitu ya. Karena memang sesi ini udah lama juga nggak kita bahas. Ya kurang lebih udah 10 bulan sih ya. Dan baru kali ini kita pengen update lagi untuk sesi kabar tekno hari ini. Ya, kabar tekno hari ini datang dari Poco M3 yang bakalan rilis di Indonesia. Dan ini masih kemungkinan ya. Dan teman-teman jangan kegeeran dulu. Takutnya nanti teman-teman kegeeran dan ngebet banget buat beli Poco M3 ini. So, daripada kelamaan langsung aja kita coba bahas apa aja sih spesifikasinya si Poco M3 ini. Let's go! Pada tanggal 24 November 2020, Poco telah memperkenalkan produk baru mereka untuk kelas entry level, yaitu Poco M3. Setelah menghadirkan Poco F2 Pro sebagai flagship killer dan juga Poco X3 NFC sebagai drill mid-range killer. Ternyata Poco tidak puas ya guys ya, hingga akhirnya Poco mengeluarkan HP entry level mereka. Lalu apa saja fitur yang ditawarkan oleh Poco M3 ini guys? Yang pertama adalah baterai. Ya, untuk kapasitas baterainya ini sebesar 6000 mAh ya. Yang menurut saya itu cukup puas banget kalau misalkan teman-teman buat main game, nonton YouTube, nonton film, main sosmedan, itu masih gede banget baterainya. Ya, baterainya ini puas banget kalau menurut saya, 6000 mAh. Dan juga Poco M3 ini sudah support fast charging 18 watt ya guys ya. Jadi ya bisa ngisi daya dengan cukup cepat sih ya. Tapi nggak tahu nih ya secepat apa ngisinya. Takutnya nanti ya tetap lama juga sih ya, seperti Redmi 9 ini. Walaupun baterainya cuma 5000 mAh dan sudah support fast charging 18 watt, ngisinya itu di kisaran ya 2 jaman sih ya. 2 jaman itu pun juga udah pakai adapter 18 watt. Tapi nggak tahu nih ya kalau misal Poco M3 mungkin bakalan lebih cepat. Ya biasanya kan HP-HP Poco kan kadang-kadang bikin kaget aja. Yang kedua adalah kameranya. Untuk kameranya si Poco M3 ini membawa konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya sebesar 48 megapiksel, lalu kamera keduanya yaitu 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Jadi di Poco M3 ini tidak memiliki lensa ultrawide ya guys ya. Menurut saya sayang banget sih ya, karena ultrawide itu buat sekarang ini ya penting sih ya, karena bisa ngasilin foto yang lebih luas. Nah, terus juga fitur-fitur yang dibawain dari kameranya itu cukup menarik juga nih guys. Ya, dari mulai night mode, time lapse, movie frame, hingga color focus. Ya, kalau menurut saya fitur yang cukup menarik yaitu color focus. Ya, color focus guys, yang kalau menurut saya cukup menarik. Untuk kamera depannya si Poco M3 ini masih memiliki desain yang sama, yaitu menggunakan water drop dengan resolusi 8 megapiksel yang mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps. Terus yang ketiga adalah layarnya. Untuk layarnya si Poco M3 ini membawa resolusi Full HD Plus dengan ukuran layar sebesar 6,53 inch. Jadi untuk resolusi layarnya itu nggak jauh beda sama si Redmi 9 ini guys. Ya mungkin bisa bersaing juga nih Redmi 9 sama Poco M3 ini. Yang keempat adalah performanya. Poco M3 menggunakan chipset dari Qualcomm nih guys, yaitu Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer. Bahkan untuk menunjang performanya, Poco M3 pun juga menggunakan RAM bertipe LPDDR4X dan internal storage menggunakan UFS 2.0. Untuk varian tertingginya yaitu 128 GB guys. Masih kurang dengan storage-nya. Ya, Poco M3 ini punya slot SD card, jadi bisa up to sampai 512 GB guys. Bayangin tuh, kalian bisa nyimpen video enak-enak di ponsel kalian. Ya maksudnya film ya. Untuk fitur lainnya, si Poco M3 ini menggunakan fingerprint di samping sekaligus menjadi tombol power. Yang menurut saya fingerprint menyatu dengan tombol power itu ya cukup kekinian ya.
Terus juga ada dual speaker guys. Jadi untuk hasil kualitas suaranya pastinya nggak usah diraguin lagi. Terutama buat kita saat bermain game, ya pastinya speaker bawah dan atas sama-sama getar. Saya udah coba buat main di Poco X3 NFC dan iya puas banget buat pengalaman saat bermain gamenya. Masih memiliki jack audio dengan 3, mm dan tentu saja fitur khas Xiaomi yaitu infrared blaster untuk remote TV, AC, dan lain-lain guys. Sejauh ini untuk fitur-fitur yang dibawain dari Poco M3 nggak ngecewain ya. Ya dari mulai prosesornya, baterainya, terus juga kameranya. Ketiga faktor ini yang menurut saya jadi nilai plus buat Poco M3 ini. Dan yang terakhir kita bahas harganya guys. Untuk varian 4/64 GB dibanderol dengan harga 2,1 jutaan. Dan untuk varian 4/128 dibanderol dengan harga 2,3 jutaan. Ya yang menurut saya itu cukup murah banget guys. Ya cukup murah untuk HP sekelas Poco M3 ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya si Poco M3 ini mungkin bakalan jadi HP yang pesaingnya berat banget sih. Ya mungkin vendor-vendor lain bakalan kesel setelah Poco M3 ini bakalan rilis di Indonesia. Dan bahkan si Redmi 9 ini bakalan terlupakan. Ya, soalnya harganya itu nggak jauh beda sama si Redmi 9 ini. Sayang, kesian. Aku nggak bakal lupain kamu kok. Nah, kemungkinan kalau misalkan Poco M3 bener-bener rilis di Indonesia bakalan ngerusak pasar banget ya guys ya. Terutama ketika kita udah lihat spesifikasinya yang menurut saya bisa dibilang cukup gahar juga. Terutama dari baterai, prosesor, dan kamera. Oke guys, itu dia video mengenai spesifikasi si Poco M3 ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan lain, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini, dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.